Shalom, good morning church. Kita bersama kembali untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, to celebrate who He is in our life. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala hal. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Tuhan, kami akan menyembah Engkau di segala musim hidup kami. Engkau Allah yang layak menerima, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan saat ku
bersatu hati ya Tuhan pagi hari ini. Engkaulah Allah sumber segala sesuatu. Kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, kami menyanjung Engkau, kami memuliakan Engkau, nama di atas segala nama pagi hari ini. Kami perhimpunan umat-Mu dimanapun kami berada, bersatu hati, meninggikan, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sanjung Engkau pagi hari ini. As a family, as a body of Christ, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau layak, Engkau satu-satunya yang layak untuk menerima pujian penghormatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu. Pakai lidah bibir hamba, kuatkan dan teguhkan setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu dan menjadi pelaku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari Minggu ini kita sedang mempersiapkan untuk memasuki Jumat Agung minggu yang akan datang dan Paskah. Itu sebabnya kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab, dalam Markus pasal 14 ayat 27 sampai dengan 31. Kita akan baca dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil ini. Markus pasal 14 ayat ke-27 sampai dengan 31 bunyinya demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini saya ambil karena terinspirasi dengan pengalaman murid-murid Yesus dengan pengalaman kita hari-hari ini. Karena kita mungkin berada dalam situasi yang hampir sama, dalam pengalaman yang sama dengan para murid-murid menjelang Yesus ditangkap dan disalibkan di bukit Golgota. Pagi hari ini kita melihat bahwa di dalam Alkitab ini dengan jelas dicatat dengan sedemikian rupa dikatakan oleh kitab Markus ini. Dicatat bahwa Yesus berkata kepada murid-murid. Jadi bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada seluruh murid yang ada pada waktu itu. "Kamu semua akan tergoncang imanmu." Kamu semua akan tergoncang imanmu. Dengan bahasa Inggris dikatakan, "You will all fall away." Nah, dalam terjemahan asli, kalau kita melihat dalam bahasa Greek, ini sebenarnya satu hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan adalah bahwa ayat ini sudah diindikasikan oleh Yesus bahwa murid-murid Yesus itu akan mengalami kegoncangan secara iman, seperti mengalami tersandung iman mereka, sehingga akhirnya mereka bisa melarikan diri dari iman mereka yang mereka percayai. Dalam konteks ini, Yesus sebagai guru mereka pada waktu itu. Jadi pengalaman para murid ini, karena telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus ini dengan jelas, bahwa Yesus mengutip dalam kitab Sekaraya pasal yang ketiga, di mana dikatakan bahwa aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Gembala itu akan dipukul dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam perjanjian lama,
Allah berkata bahwa gembala tersebut akan dipukul dan mengakibatkan para domba-domba akan tercerai-berai. Dalam konteks perjanjian baru, tentu gembala itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi expectation murid-murid bahwa dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Romawi pada waktu itu, yang akan menolong murid-murid Yesus, yang akan menolong para orang-orang yang telah percaya kepadanya. Justru dikatakan akan ada waktu di mana mereka akan melihat bahwa gembala tersebut seperti powerless, tak berkuasa, tak berdaya, tak sanggup lakukan sesuatu seperti yang mereka harapkan. Dan Yesus berkata, oleh karena itulah, maka imanmu akan tergoncang. Imanmu akan seperti mengalami apa? Seperti sesuatu yang di luar expectation saudara, di luar harapan saudara. Imanmu yang selama ini engkau taruh atas kehidupan dia, seperti tidak punya kuasa. Mari kita berkaca dalam momen kita hari-hari ini. Tentu saat ini kita melihat wabah coronavirus yang telah melanda seluruh dunia, mendatangkan celah bagi sebagian orang. Khususnya kalau kita melihat orang bertanya di mana kuasa Yesus atas virus tersebut. Orang mulai mengolok-olok gereja karena tak berdaya mengatasi virus tersebut. Orang mulai mengolok-olok hamba-hamba Allah karena tak berdaya mengalami virus tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman para murid pada waktu itu mungkin kalau saya identikkan serupa dengan pengalaman kita hari-hari ini. Dan Yesus berkata, itu akan terjadi. Akan menggoncangkan imanmu. Akan membuat engkau bertanya kembali, is it true or not? Apa yang kau percaya itu adalah satu kebenaran. Dan Yesus berkata dengan sangat amat jelas bahwa itu akan dialami oleh murid-muridnya. Kalau kita membandingkan apa yang ditulis oleh Lukas pasal yang ke-22 dalam percakapan waktu perjamuan malam, ayat yang ke-31, dikatakan begini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Percakapan antara Markus yang kita baca dan Lukas yang barusan kita baca merupakan percakapan dalam satu talian history perjamuan malam yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-murid. Dalam sekuen yang terakhir, di mana Yesus berkata bahwa imanmu akan tergoncang. Tapi pada waktu itu dalam kitab Lukas dikatakan Simon mengambil satu sikap yang luar biasa untuk mempertahankan bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Yesus berkata begini, Simon, Simon, lihat iblis, dikatakan dengan sangat jelas, telah menuntut untuk menampi kamu. Menampi kamu. Kamu itu dalam terjemahan asli bukan singular. Bukan hanya ditujukan kepada Simon, tapi kepada seluruh murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadi Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu semua seperti gandum. Mari kita lihat hal yang pertama, konteks ini. Pengalaman para murid-murid dengan pengalaman kita hari-hari ini, kita berada dalam situasi yang sama, yaitu gereja Tuhan, umat Tuhan, bahkan banyak orang percaya mulai kehilangan iman mereka, pengharapan mereka atas apa yang selama ini mereka yakini. Why? Karena mereka melihat seolah-olah iman mereka tak punya kuasa. Allah mereka tak punya kuasa. Karena mereka hanya melihat sepotong bagian. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau.
Kalau pertama, bahwa akan ada krisis yang melanda kita. Yang kedua, kita punya jaminan. Kita punya kepastian. Ada satu pribadi, Yesus itu sendiri, yang akan berdoa untuk iman kita. Nah, mari kita lihat kembali dua hal ini. Saya rasa ini akan menjadi apa yang jadi saya sampaikan untuk pagi hari ini. Pertama, bahwa krisis itu datang dan itu digunakan oleh kuasa gelap, oleh setan itu sendiri, untuk membuat iman kita goncang. Untuk membuat iman kita goncang. Itu hal yang pertama. Bahwa iblis punya inisiatif untuk mendatangkan kegoncangan iman bagi setiap orang yang percaya. Dan Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 22 bahwa dia siap menuntut kita untuk menampi kita. Anda tentu tahu alat tradisional Indonesia untuk menampi, ya, nyiru dalam bahasa daerah. Bagaimana orang membuat supaya ada beras dan dibersihkan beras itu dari gabahnya, dari kulitnya, dengan menampi beras tersebut. Dengan tujuan supaya yang kulit dari beras tersebut bisa diterbangkan angin keluar dari tempat tampian tersebut. Tapi kalau iblis menampi kita, itu yang dipakai adalah supaya ditampi sedemikian rupa agar justru beras itulah yang keluar dari tempat tampian tersebut. Dengan kata lain, iblis datang untuk membuat iman kita goncang. Itu hal yang pertama, Anda harus lihat. Tapi hal yang kedua dalam Lukas pasal 32, bahwa Yesus tetap berdoa untuk kita. Bahkan dia memberikan satu jaminan kepada kita, kepastian pada kita. Imanmu jangan gugur, dan dikatakan dalam doa dia, dan kuatkanlah, dan pada waktu engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Justru pada waktu iblis memakai satu cara untuk menggoncangkan iman kita, Yesus berdoa dan berkata, "Look, aku berdoa untuk kamu, supaya engkau tetap kuat dan teguh. Dan tatkala kamu telah melewati masa sulit tersebut, ingat apa yang harus kamu kerjakan. Kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain." Jadi orang yang akan melewati masa-masa sulit tersebut dan bertahan sampai akhir adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Allah sendiri untuk menjadi pembawa kekuatan, menguatkan orang-orang yang sedang menjalani masa-masa sulit. Wow, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, iblis boleh berencana yang buruk. Iblis boleh berencana mendatangkan celaka. Tapi saya mau beritahu, itu tidak akan berdaya dengan kuasa Allah Bapa. Iblis berencana untuk mengosongkan gereja yang indah. Iblis mendatangkan celaka untuk membuat orang tidak bisa beribadah. Ditutuplah gereja di seluruh muka bumi. Di negara-negara tertentu ditutup gereja karena wabah tersebut. Seolah-olah iblis menang dalam kondisi seperti ini. Tapi pada waktu yang sama bangkit dan muncullah gereja-gereja rumah. Orang mulai datang beribadah kepada Allah. Orang mulai datang mencari Tuhan di rumah mereka, di komunitas-komunitas terkecil yang tadinya diabaikan oleh gereja, yang tadinya tidak tumbuh. Sekarang orang mulai beribadah dimanapun mereka berada. Wow. Jadi dengan kata lain, iblis boleh datang merencanakan celaka, tapi Tuhan kita membawa itu mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar pengalaman ini, kita melihat Petrus dan murid-muridnya. Kalau kita membaca kisahnya, apa yang terjadi? Petrus menyangkal Tuhan, dan murid-muridnya mulai step down, mundur, tidak mau dekat-dekat pada waktu Yesus disalibkan. Tapi apa kata firman Tuhan? Alkitab mencatat begini. Pada waktu kita membaca kitab Markus tadi, Yesus berkata, "Setelah aku bangkit, aku menantikan engkau di Galilea." Artinya apa? Yesus tahu
mereka akan mampu melewati masa-masa yang sulit. Jadi masa sulit itu akan ada. Tapi iman yang kuat itu yang akan menjadikan kita melewati masa-masa sulit tersebut. Masa sulit itu akan terjadi bagi setiap orang, setiap zaman, setiap murid-murid Tuhan. Tapi masa sulit itu hanya akan bertahan sesaat. Kenapa? Karena orang-orang yang punya iman yang kokoh lah yang akan bertahan sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita bersama-sama belajar bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetap teguh dalam Dia. Mungkin imanmu tergoncang. Mungkin apa yang sedang kau alami hari-hari ini menguatirkan dirimu dan imanmu, percayamu hari-hari ini. Datang kepada Dia pagi hari ini berkata, Tuhan, I know. Saya tahu Tuhan bahwa Engkau peduli dengan hidupku. Aku mau menyerahkan hatiku dan imanku sepenuhnya kepadamu. Karena hanya dengan iman yang kokoh itulah aku akan bisa melewati. Bapak Ibu, kalau peristiwa yang ditulis dalam kitab Lukas dan Markus bahwa murid-murid Yesus mengalami kegoncangan iman karena ada satu di antara mereka, di antara murid-murid mengkhianati Yesus dan mengakibatkan mereka harus melihat Yesus tersalib, ditangkap dan mengalami penyalipan di bukit Golgota. Hal yang kedua, kalau kita melihat bahwa pengalaman yang sama yang sedang kita alami hari-hari ini, itu pun telah dialami dan dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus tatkala Dia berada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Dia berdoa sampai dengan 3 kali dan dikatakan oleh Alkitab dan keluar peluh seperti tetesan darah, butir-butir darah. Dan dalam doa itu Dia berkata, jika ini memungkinkan lalu daripadaku, seandainya ini bisa terangkat daripadaku, seandainya ada cara lain sehingga keselamatan yang sudah direncanakan itu ada punya cara lain, bisa tidak seperti cara ini. Artinya apa? Yesus pun pernah mengalami masa-masa yang sulit bagi Dia. Dia ditangkap, Dia dipukulin, Dia dicambuk, penderitaan yang besar yang Dia alami. Dan Dia seperti merasa ditinggalkan di Taman Getsemani. Pengalaman yang sangat sulit yang sedang dijalani oleh Tuhan Yesus. Mungkin itu sedang terjadi bagi pengalaman kita, gereja Tuhan hari-hari ini. Kita dikucilkan, kita mengalami penyendirian, kita merasa mengalami tekanan batin dalam kehidupan kita. Yesus secara spiritual, mental, physically, Dia mengalami aniaya yang luar biasa dalam kehidupan Dia. Bahkan orang-orang yang selama ini dekat dengan Dia meninggalkan Dia. Kenapa Yesus jalani pengalaman seperti ini? Untuk meyakinkan kita bahwa pengalaman yang Dia jalani itu, supaya kita sadar bahwa kematian di kayu salib, di Golgota, untuk menebus kita, Dia merelakan melewati masa-masa yang sangat berat dan sulit tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jika Anda sedang menjalani masa yang sama atau mungkin krisis dalam hidup imanmu, pandang pada Yesus, lihat kepada Dia. Bahkan lihat kepada murid-murid Yesus, mereka pun mengalami kegoncangan iman. Tapi Yesus tidak berhenti, Dia berkata, saya berdoa bagi kamu. Saya berdoa bagi kamu. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita datang menyambut Jumat Agung yang akan datang. Apa yang telah dilalui oleh Yesus untuk kita, supaya gereja Tuhan semakin kuat, semakin kokoh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian,
dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini. Datang kepada Tuhan. Mungkin imanmu sedang mengalami kegoncangan. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan peduli dengan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Iblis pikir dia telah mendatangkan celaka bagi sebagian orang yang kau kasihi. Dia pikir dia telah mendatangkan celaka bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Tapi pada waktu yang sama, dia telah membangkitkan singa-singa muda yang terluka, yang siap untuk membangun hidup mereka yang lebih kokoh, yang siap untuk menegakkan panji-panji kerajaan Allah. Itulah yang sedang terjadi pada zaman ini. Itulah yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Akan bangkit hamba-hamba Tuhan yang muda. Akan bangkit hamba-hamba Tuhan yang punya hati terjual sepenuhnya. Karena mereka telah melewati masa-masa yang sulit ini. Kalau saya katakan dalam khotbah saya minggu lalu, akan bangkit orang-orang yang kokoh dan kuat karena telah melewati lembah-lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dalam kasih setia-Mu. Kebaikan kemurahan-Mu turun bagi setiap umat-Mu pagi hari ini. Tangan kasih-Mu mengalir atas hidup mereka. Nyatakanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu atas hidup mereka. Bangkitkan iman mereka ya Tuhan. Yang hari-hari ini telah sedang mengalami kelemahan. Yang hari-hari ini telah kehilangan pengharapan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti murid-murid-Mu yang telah mengalami kegoncangan iman. Hamba berdoa, biar anugerah-Mu yang sama turun bagi jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa supaya iman-Mu dikuatkan, dibangkitkan. Engkau punya iman yang luar biasa karena Engkau telah menyerahkan hidup-Mu sepenuhnya untuk mempercayai Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan secara pribadi dalam hidup saudara. Terima kasih ya Bapa. Hamba mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Jumat Agung ini, hari Jumat yang akan datang ini, akan menjadi adalah Jumat Agung kita. Dan kita tetap live streaming yang akan diadakan jam 5 sore. Jam 5 sore kita live streaming. Tentu saya berdoa supaya live streaming kita tidak di tempat ini, tapi di gedung gereja kita. Kita berdoa supaya itu bisa terjadi. Dan perjamuan kudus itu sertai dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus di rumah Anda masing-masing sesuai dengan pesan yang telah sampaikan, supaya kita mempersiapkan hati kita lebih penting. Hati kita, kuduskan hatimu. Roti dan anggur dalam emergency time ini kita boleh pakai sesuai dengan himbauan dari seluruh GBI sedunia. Kita bisa memakai apa yang ada dalam rumah tangga saudara. Karena restriction ini emergency. Tapi yang utama, siapkan hati saudara semua. Kuduskan itu. Dan kemudian hari Minggunya kita akan adakan Paskah bersama secara streaming kembali. Jam yang sama dengan kebaktian, 9.30. Saya berdoa kita semua tetap sehat senantiasa, jaga hidup keluarga saudara, tapi lebih dari segala-galanya, jagalah secara rohani kehidupan spiritual saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.